Yang kami tangani, anak-anak yang terpapar yang 110 tadi, itu mereka di antara rentan usia 10 sampai 18 tahun. Iya, 10 tahun. 10 tahun udah mulai diawasi. Itu harus dijaga rentan tahunnya di situ. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri anak itu? Nah, anak-anak ini biasanya apa ya? Kalau sudah kecanduan itu sangat agak susah memang, Pak. Agak susah. Yang penting dari segi apa namanya apa namanya ya, segi apa sih namanya kalau ini, mungkin lah kalau kita periksa HP lah Pak ya, kita periksa HP. Nah, anaknya mungkin waktu kecil malah HP-nya Bapak pegang, oke masih dikasihkan lah ya, nurut. Nah, tapi kalau sudah beranjak mungkin usia 10 tahun ke up itu, nah itu mereka memberontak Pak, bahkan sampai melawan. Ah ya ini gitu, itu ciri-ciri udah mulai terpapar banget bahaya. Nah, kemudian itu salah satu cirinya dari HP istilahnya apa namanya diperiksa orang tua kemudian dia marah, ya kan? Itu salah satunya. Kemudian yang kedua bicaranya nggak jelas, mudah emosi. Anak ini mudah emosi, Pak. Seharusnya kan kalau ditegur atau bicara orang tua itu istilahnya nurut atau manut. Nah, itu rata-rata itu mudah emosi. Apa sih ya ini ya apa istilahnya? Ya semuanya dia lah gitu loh. Semuanya dia lah. Ada perubahan sikap lah pasti di situ. Mudah marah pastinya. Itu banyak sih sebenarnya faktor Pak yang terjadi perubahan pola pada anak itu. Udah indikasi ya. Ini indikasi mulai terpapar. Seperti itu salah satu ciri-cirinya lah, ada beberapanya. Kemudian Pak, dengan Bapak cerita tadi istilahnya orang apa ibu lebih toleransi terhadap anak ya. Jangan ibu, biasanya kakek nenek pun lebih toleransi lagi. Nah, di situ perlu kerjasama. Nggak bisa hanya mengandalkan bapak atau ibu, nggak bisa. Di situ harus ada kerjasama antara bapak dan ibu sepakat demi masa depan anak gitu. Nah, memang dalam artian di sini apa ya? Kadang kan juga kan bapak galak, ibu sabar, ibu galak, bapak sabar. Jadi kan nggak sinkron ini. Harus galak dua-duanya. bukan galak dua-duanya, beriringan lah istilahnya di masa depan anak gua. Galak juga pun enggak. Iya. Memang istilahnya kata bapak tadi menyebutkan ya udahlah apa namanya anak saya itu istilahnya yang penting di rumah main-main HP aja. Oke, mungkin karena orang tua lelah. Oke lah, semua orang tua siapa sih istilahnya bekerja untuk demi anak. Tapi dari sini kami sarankan ada kalanya Pak, Bu, istilahnya mengecek sekali WA-nya. Coba dong lihat isi WA-nya. Kalau andaikan dia memprivate atau mengunci, itu ada something. Apa? Kenapa? Kecuali anak TK Pak ya. Gak mungkin dia ini juga WA kan, gak mungkin ngunci. Nah, ini anak kalau sudah SMP biasanya, sudah mau menginjak remaja, dia sudah ngunci. Hah? Nah, itu ya, nggak apa-apa. Perlu diselidiki juga, entah itu pacar Pak, entah Itu apa. tadi. Perlu diselidiki. Ada kenapa kok dikunci? Loh saya loh, bapaknya kamu, ibunya kamu, kenapa? Ada sesuatu apa yang disimpan? Ya kan, privasinya. Berarti kan ada something di situ. Nah, itulah peran orang tua menanyakan. Harus curiga, Pak. Harus menaruh curiga. Itu. Nah, kemudian, Pak, terkait tontonan, Pak ya. Dari istilahnya temuan kami, anak itu biasanya kan lihat orang tua melihat anak di kamar tidur main HP nih, ya kan? Biasanya kan orang tua kalau tidak harus melihat apa yang dia lihat kan anak si lihat nih, pasti dengan hanya mendengar kan. Contohnya bapak masuk ke kamar anak, mendengar anak lagi nonton nyanyian-nyanyian kartun atau meme apalah. Itu dipastikan benar itu meme kartun apa bukan. Karena apa, Bu? Kejadian bapaknya mendengar itu meme kartun, ternyata setelah diselidiki itu gambar aksi istilahnya tembak-tembakan. Yang ISIS itu videonya ISIS, cuman narasi backsoundnya itu video meme kartun, seolah-olah lihat film kartun, tapi dilihat itulah kekerasan, memanipulasi. Nah itulah perlunya orang tua. Jadi harus benar-benar dicek HP itu Pak.
gitu. Kadang kan oh lihat kartun dari suaranya aja lah, gitu nggak ya. apa-apa. Tapi dilihat kartun bener apa enggak, itu perlu dicek bener-bener. Oh iya kartun. Tapi juga lihat kartunnya kartun apa ini. Kadang di video game kalau nggak salah Roblox ini ya, game Roblox Iya. ini, di situ ada namanya membuat simulasi. Membuat simulasi, katakanlah kantor X, parkirnya di mana, gedungnya di mana, di situ biasa dibuat semua. Jangankan kantor gedung, orang-orang pun istilahnya cara latihan nembak, ya kan? Nah, disimulasi pakai itu nembak apa? Orang itu ibaratnya ini toko X, toko A, toko C, istilahnya seolah-olah kebencian mereka tuh dilampiaskan dengan di game itu. Sebagai salah satu cara. Nah, itu apa namanya? Itu juga dimanipulasi dalam artian dikasih apa narasi apa namanya backsound yang lucu-lucu yang menarik perhatian anak-anak di situ. Siapa sih anak-anak yang nggak suka dengan backsound yang lucu? Nah, seolah-olah di situ. Nah, itulah peran orang tua memastikan bener nggak ini yang ditonton anak saya di situ. Langkah upayanya itu, Bu. Nah, dari segi usia tadi antara rentan 10-18 tahun, kemudian ada perubahan sikap itu ya salah satunya nggak mau dicek HP, kemudian dia mudah marah dan lain sebagainya, banyak sih Pak, banyak yang terjadi itu. Salah satunya itu yang paling gampangnya lah, nggak usah jauh-jauh dari HP lah. Kalau sudah diambil kemudian dia marah-marah, nah, kalau nangis kan wajar mungkin anak TK nangis, tapi kan bagaimana caranya anak kita sebagai orang tua. Nah, jangan sampai kecanduan HP, itu aja sih Pak. Dari